Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pekan ke-12 pada mata kuliah akuntansi sektor pabrik. Di pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu akuntansi persediaan dan investasi. Di pekan 12 kita bisa sama-sama memahami, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu kita akan bahas terlebih dahulu PSAP 05, yaitu tentang persediaan. Kalau kita lihat persediaan itu sendiri bisa didefinisikan, bisa diartikan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita bisa lihat cakupan yang ada dalam persediaan. Cakupan yang ada dalam persediaan kita bisa lihat di sini, persediaan merupakan aset, ya, tentu merupakan aset yang berupa pertama ada barang atau perlengkapan atau yang sering kita kenal dengan supplies, ya, yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah tentunya di situ. Di sini kita bisa lihat untuk persediaan bisa kita contohkan dalam barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada suku cadang dan lain-lain, ya. Kemudian bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, itu juga termasuk ke dalam supplies. Kemudian barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Kemudian barang yang disampaikan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah tentunya, ya. Ini tentu kita bisa lihat alurnya. Bagaimana sih cara mengukur persediaan? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya, pengukuran persediaan. Nah, persediaan itu akan diakui. Kapan? Kapan waktu persediaan itu bisa diakui? Tentu kita melihat pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh, ya. Pemerintah tentu di sini punya peran atau mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, ya. Ini untuk mengakui satu persediaan tentu harus melalui proses itu yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian pada saat kapan lagi? Pada saat diterima atau hak pemiliknya dan atau kepenguasaannya berpindah. Nah, ini juga akan diakui sebagai persediaan. Kemudian yang terakhir, pada akhir periode akuntansi, catatan inventarisasi persediaan fisik disesuaikan dengan hasil. Tentu harus dicocokkan antara persediaan yang tercatat dengan persediaan secara fisik. Kita lanjut. Untuk pengukuran persediaan, di sini persediaan disajikan biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian berikutnya harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kemudian berikutnya nilai wajar. Nah, inilah persediaan disajikan besarannya mengikuti biaya perolehan, harga pokok, dan nilai wajar. Kemudian biaya perolehan, persediaan meliputi harga pembelian, biaya angkutan, biaya penanganan, dan biaya lain-lain yang secara langsung dapat dibebankan kepada perolehan persediaan. Kemudian persediaan dapat dinilai dengan menggunakan beberapa metode. Di sini kita bisa lihat metode sistem seperti FIFO, kemudian harga pembelian terakhir apabila setiap unit pengendaliannya. Yang umum digunakan ada FIFO, ya. Ini untuk metode yang digunakan untuk menilai
persediaan. Kita lanjut ke berikutnya. Dalam pengukuran persediaan barang dan dagangan yang memiliki nilai nominal dimaksud untuk dijual seperti pita cukai, kemudian dinilai dengan biaya perolehan terakhir, kemudian HPP persediaan, kemudian persediaan hewan, harga nilai wajib persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ini. Itu salah satu bagaimana pengukuran persediaan. Kemudian ada beban persediaan. Beban persediaan di sini kita bisa lihat bersama-sama. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan use of goods. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Kemudian penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional, kemudian metode pencatatan. Metode pencatatan di sini kita bisa ambil contoh, ada metode perpetual, kemudian ada metode periodik. Apa sih perpetual? Di sini pengukuran pemakaian tersedia dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, pengungkapan persediaan. Bagaimana sih pengungkapan kebijakan persediaan di sini? Kebijakan akuntansi yang digunakan di sini dalam pengukuran persediaan. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Ini untuk pengungkapan persediaan. Kemudian kita bisa lihat juga di slide berikutnya, ini contoh atau ilustrasi transaksi persediaan. Di sini bisa dilihat saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar 30 juta rupiah. Entitas atau perusahaan pada 1 Februari 2022 melakukan belanja persediaan sebesar 200 juta. Pada 31 Desember 2022, saldo persediaan 50 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya di sini? Untuk tanggal 1 untuk finansialnya persediaan ada di sebelah debit, kemudian kas di sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk pencatatan anggaran, belanja barang di sebelah debit, perubahan sal di sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian untuk yang tanggal 31 Desember 2022, sini dicatat di finansial sebesar beban persediaan pada sebelah debit, kemudian persediaan sebelah kredit sebesar 180 juta, kemudian di anggaran tidak perlu dicatat. Itu ilustrasi untuk transaksi persediaan. Kemudian kita masuk ke PSAP 06 tentang investasi. Kita bisa lihat di sini, apa itu investasi itu sendiri, definisinya. Kita bisa lihat ruang lingkup. Untuk ruang lingkup, di sini kita bisa simpulkan untuk investasi yang dilakukan pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, dan BLU, tidak termasuk investasi di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun BUMN, atau Badan Usaha Milik Negara, tidak mengatur investasi dalam KSO di sini. Kemudian definisi, apa sih definisi untuk investasi itu sendiri? Secara umum, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, kemudian royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa kita artikan atau definisikan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat
investasi itu sendiri ada tentu investasi jangka panjang dan juga jangka pendek. Kita lihat terlebih dahulu jangka pendek. Apa sih investasi jangka pendek? Nah, diharapkan dapat segera dicairkan itu jangka pendek ya. Tentu bisa segera untuk dicairkan karena si penginvestasi atau investor tentu mengharapkan proses pencairannya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama. Makanya dia mengambil investasi jangka pendek. Kemudian ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, kemudian berisiko karena jangka pendek ketika perusahaan belum sempat berkembang, belum memperoleh laba, kemudian perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, tentu resikonya akan berimbas kepada investor atau investasi yang ditanamkan. Itu untuk jangka pendek. Kemudian jangka panjang secara umum itu dimaksudkan umumnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, itu untuk jangka panjang. Tentu sifatnya biasanya permanen, kemudian ada juga yang non permanen. Kalau yang permanen itu contohnya penyertaan modal, kemudian penyertaan pemerintah pada badan internasional, kemudian investasi permanen lainnya banyak. Kemudian ada non permanen. Ini contohnya ada surat utang negara, kemudian penanaman modal dalam pihak ketiga, kemudian investasi non permanen lainnya bisa kita cari sendiri ya. Kemudian ada pengakuan investasi. Apa sih pengakuan? Bagaimana sih pengakuan investasi? Tentu investasi itu akan dikakui ketika pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan, kemudian ada penerimaan dalam bentuk hibah, bentuk investasi, kemudian perubahan piutang. Nah, ini hal-hal yang bisa saja terjadi, kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Tentu lebih ke lihat nilai manfaat di masa mendatangnya. Kemudian bisa saja juga nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Oke, itu untuk pengakuan investasi. Kemudian pengukuran investasi. Bagaimana sih cara mengukur investasi? Pertama, jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar ini. Kemudian investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif itu juga bisa jadi tolak ukur untuk pengukuran investasi. Kemudian ada juga investasi jangka panjang dalam bentuk non saham. Nah, itu bagian dari cara pengukuran investasi. Kemudian ada metode penilaian investasi. Metode di sini umumnya yang digunakan ada metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih. Ya, metode biaya itu investasi dicatat sebesar biaya perolehan, tentu ya. Kemudian ada metode ekuitas di sini investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dividen yang diterima oleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dividen. Kemudian ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dan metode ini nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Ini ya, itu metode penilaian investasi. Kemudian kita bisa lihat berikutnya kriteria metode penilaian investasi. Apa saja sih kriterianya atau berapa sih tarifnya untuk kriteria metode penilaian investasi? Umumnya kriteria itu untuk metode penilaian investasi yang pertama ada kepemilikan kurang dari 20%. Itu dengan menggunakan metode biaya ya. Itu yang untuk yang kurang dari
20%. Kemudian kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu menggunakan metode ekuitas, ya. Kemudian kepemilikan lebih dari 50% itu biasanya menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir, kepemilikan bersifat non permanen, yaitu menggunakan metode nilai bersih yang biasa direalisasikan, yang bisa direalisasikan. Ini kriteria metode penilaian investasi. Kemudian yang terakhir, pengungkapan. Pengungkapan ini ada hal-hal yang bisa kita lihat atau harus diungkap dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain yang pertama, kebijakan akuntansinya, ya, untuk penentuan nilai sebagai dasar penentuan nilai investasi. Kemudian ada jenis-jenis investasinya. Ini juga menjadi penentu investasi itu permanen atau non permanen. Kemudian perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, penurunan nilai investasi yang signifikan dapat menyebabkan penurunan nilai investasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, investasi yang nilai wajar dan alasan penerapannya. Tentu nilainya wajar apa nggak bisa diterima dengan penilaian secara wajar atau tidak, itu bisa dilihat, ya. Kemudian yang selanjutnya, rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas. Bisa dilakukan rekonsiliasi. Kemudian yang terakhir, perubahan pos investasi, tentu kebijakan kembali kepada regulasi atau kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah kaitannya dengan investasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini ilustrasi, ya. Ilustrasi atau contoh transaksi yang terjadi. Di sini kita bisa lihat jurnal investasi jangka pendek. Di sini ada pencatatan secara finansial dan juga anggaran. Nanti bisa dipahami sendiri dan pelajari, mudah-mudahan mudah dipahami, ya. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada dicontohkan juga jurnal investasi jangka panjang atau alternatif. Ini juga sama, mudah-mudahan tidak susah memahami. Kemudian yang selanjutnya, terakhir, ini slide terakhir untuk materi pekan ini, jurnal investasi jangka panjang untuk pelepasan. Dilengkapi juga dengan proses pencatatannya, baik secara finansial maupun anggaran. Oke, cukup. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Tentunya sama-sama kita berusaha untuk belajar dengan baik. Kelak ke depan kita bisa terus lanjut lagi berdiskusi. Semoga semuanya sehat selalu. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.